Tidak hanya itu. Mengelabui fakta persidangan. Membuktikannya gimana? Kita buka fakta persidangan. Disebutkan nggak bahwa itu surplus? Ada nggak ahli yang hadir mengatakan? Nanti itu di sidang. Sederhana aja nih. Di sini ya. tidak bilang surplus. Kita nggak usah pakai. Di sini berdebat. Oke. Tunjukkan Ya, satu bukti bahwa kita pernah surplus. Ada motif melawan hukum yang dilakukan oleh Tom Lembong, tadi disampaikan oleh Prof. Gayus pada saat rapat koordinasi pada tahun 2015, yang sebetulnya pada rapat itu mengatakan Indonesia dalam kondisi surplus gula, tidak perlu mengimpor gula, tapi ternyata Pak Lembong tetap mengimpor gula. Itu apa tanggapan dari Mas Ari? Iya, itu salah. Jadi pada waktu Mei 2015, Tom Lembong belum jadi menteri. Dan pemahaman di situ bukan pemahaman surplus, itu juga salah tuh. Bahwa saat itu, Mei itu, kita memiliki stok gula. Memiliki stok gula untuk 3 bulan ke depan. Itu ada bunyinya, ada notulensinya. Jadi yang mengatakan bahwa kita ini pernah surplus gula, nggak ada. Boleh dicek di mana aja. Dari zaman kapan sampai zaman sekarang kita nggak pernah surplus gula. Itu bohong, salah itu. Harus kita katakan. Yang ada kita punya buffer stok yang akan digunakan 3 bulan ke depan. Pada waktu Pak Tom masuk bulan Agustus, ini sudah habis. Ya? Stok 3 bulan itu? Sudah habis stok 3 bulan ini. Disinilah terjadi proses dia menyiapkan untuk melakukan antisipasi. Jangan sampai gula ini tidak langka, lalu harga melonjak, lalu masyarakat jadi panik. Itu dilakukan oleh Pak Tom. Nah, saya tertarik dari yang disampaikan oleh Bang Edi, ya Bang. Jadi begini Bang, perbuatan melawan hukum itu, tolong saya dikoreksi Prof kalau saya salah, itu tidak mesti harus pidana. Ya, perbuatan melawan hukum itu bisa menjadi ranah perdata, bisa menjadi ranah administrasi negara, dan bisa menjadi pidana. Apabila perbuatan melawan hukum itu ada mens rea. Gitu. Saya juga menyampaikan yang disampaikan Prof Gayus. Menurut saya, mens rea itu bisa kita buktikan. Dan selama ini dalam perkara-perkara lain bisa terbukti mens rea itu. Bagaimana cara membuktikannya? Itu tadi, dalam kegiatan-kegiatan dia sebelum melakukan kejahatan tadi. Dia berkumpul, dia melakukan rundingan, lalu dia sudah mengatur-ngatur, ini kamu dapat ini, kamu nanti bagi saya segala macam. Itulah namanya niat jahat. Mens rea itu seperti itu. Jadi bisa terukur. Nah, yang dimaknai dalam persidangan ini tidak ada itu. Tidak ada proses itu. Dan hakim mengakui tidak ada. Yang ada adalah Pak Tom Lembong ini melakukan impor gula segala macam ini, menurut hakim ini adalah perbuatan melawan hukum 1, 2, 3, 4, 5. Semua pertanyaan-pertanyaan hakim tadi, statement-statement hakim tadi dapat kami jawab. Dan jawabnya itu bagaimana? Dengan fakta persidangan. Baik. Hadirnya saksi-saksi, hadirnya ahli-ahli, gitu, seperti itu. Ini rapat koordinasi yang merupakan kebijakan, bukan kebijaksanaan. Ini penting. Ini bukan surplus stok. Jadi stok gula yang dianggap kurang kemudian itu kan perlu dipersoalkan. Apa? Ini pengadilan bukan saya. Ini hakim mutus seperti ini. Ya, artinya kan sudah dibahas di pengadilan. Ya tentu. Sudah kan. Artinya itu sudah dibahas menjadi putusan. Kita bisa melawan hakim. Itulah putusannya salah. Oh, enggak bisa ya. Itu kami punya hak untuk mengatakan salah. Ya. Karena dalam fakta persidangan sudah dibahas bahwa itu bukan surplus. Tapi ini itu putusan, kalau putusan haknya itu ada di banding nanti. Boleh, kita boleh bukan di luar. Tetapi kami yang hadir di persidangan dengan tegas mengatakan itu salah. Itu hak kami. Tapi hakim sudah memutus, ada instrumennya banding kasasi. Kami lakukan. Baik. Ya di sana. Ya, kami lakukan. Kalau udah dilakukan mengakui berarti ini. Enggak mengakui. Kami tidak, justru kita banding, gimana logikanya? Kita banding kok mengakui. Mengakui salah. Oh enggak, ini kacau lagi nih. Oh, enggak kacau. Kalau kita banding mengakui salah gimana? Lah, Anda ini kan cara berpikirnya Anda terbalik kan ini. Advokatnya. Saya menteri kecewa, malu. Itu Saya pasti. justru malu kalau ada hakim yang tidak memiliki konsep pemahaman hukum. Bagaimana melakukan hakim seperti itu? Karena dia menganggap ini tidak adil, itu kan? Bukan. Jadi apa? Tidak sesuai adil? fakta persidangan. Tidak hanya itu. Mengelabui fakta persidangan. Membuktikannya gimana? Kita buka fakta persidangan. Disebutkan nggak bahwa itu surplus?
Ada nggak ahli yang hadir mengatakan? Nanti itu di sidang. Sederhana aja nih. Di sekarang sini ya. tidak bilang Kita nggak surplus. usah pakai. Di sini nggak usah pakai berdebat. stop. Oke. Tunjukkan Stop. satu bukti bahwa kita pernah surplus. Itu di pengadilan nanti. Enggak, itu nanti. semua Baik. nalar umum. Tidak Semua bisa bisa. membuktikan. Umum ini- Indonesia tidak pernah surplus gula. Pendapatnya masing-masing. Enggak, bukan pendapat, data. Baik. Data Baik, yang mana? baik. Data statistik. Oke. Kok bisa kalah? sedikit. Kalau Kok bisa misalnya kalah? itulah hakimnya salah. Nggak bisa. Bisa. Apa yang tadi saya sampaikan sebetulnya ini kan memang apa yang menjadi fakta-fakta persidangan. Iya, betul. Itu disampaikan oleh hakim. Kemudian hakim menyebutkan bahwasanya mereka lalu memberikan putusan bahwa karena memang ada pada saat itu dilarang untuk melakukan impor gula, tapi masih dilakukan. Padahal pada saat itu katanya hakim di dalam apa? Bahwasanya itu tidak boleh karena memang masih banyak apa namanya? Masih cukup. Masih cukup ya. Kemudian lagi lalu Itu bulan Mei. Iya. Kemudian Mengimportnya Agustus. iya, kemudian hakim juga menjelaskan bahwa harusnya ketika misalnya ada kebijakan ini, ada masukan-masukan dari bawah atau kan memang sudah melakukan koordinasi ya. Mungkin atas dasar itulah tadi maka hakim memberikan putusan untuk putusan penjara itu 4,5 tahun. Oke. Mungkin itu yang Ya. pemikiran saya soal itu. Baik, Saya Prof. Agus. nambahkan gitu ya. Jadi gini, enggak ada hal yang tadi disampaikan itu bahwa putusan pengadilan tingkat pertama salah. Saya mungkin koreksi beginilah. Ada satu asas hukum yang saya kira res judicata pro veritate habetur. Artinya putusan pengadilan dianggap benar sebelum ada putusan yang mengoreksi atas putusan itu. Nah, ranah yang bisa ditempuh yang saya yakin dua-duanya kalau saya melihat di berbagai informasi di media itu dua-duanya akan mengajukan upaya hukum banding. Saya kira nanti kita nilai saja ya endingnya apakah hanya sampai banding saja atau sampai kemudian putusan di tingkat kasasi. Kalau sampai pada putusan tingkat kasasi maka itulah putusan yang sudah inkrah yang berkekuatan hukum tetap. Apapun putusannya kita harus hormati. Saya kira kita tidak bisa dalam kapasitas di forum ini untuk memvonis putusan. Ini menurut pendapat saya izin. Makanya saya sekali lagi tadi saya berhati-hati betul. Saya tidak dalam kapasitas untuk menilai putusan hakim. Karena bukan kewenangan saya. Prof Gayus dalam forum ini juga tidak punya kapasitas kewenangan untuk menilai putusan hakim. Hanya berpendapat. Ini begini-begini. Itulah yang kemudian kita menyampaikan pendapat dalam forum yang saya kira ini Saya malah tidak berpendapat. Saya mengutip putusan. Oke, Saya tidak berpendapat. Saya mengutip putusan. Oke, Ya, mengutip Jadi putusan. saya poin kecil aja Mbak mengenai melawan hukum ya. Karena dari pertimbangan yang saya baca mulai dari halaman 1300 ya Bang mengenai melawan hukum itu semuanya terkait dengan perbuatan kalau beliau mengatakan kebijakan Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan. Kan begitu. Tidak menjalankan tugas dan kewajibannya, tidak melakukan pertimbangan secara komprehensif segala macam. Sebenarnya kalau dari segi hukum pidana, melawan hukum yang seperti itu harusnya masuk ke pasal 3. Penyalahgunaan kewenangan, kan begitu loh. Jadi di sini saja sudah, kalaupun benar itu melawan hukum dari segi hukum pidana, hakim juga keliru di dalam memaknai melawan hukum di sini. Ya. Karena perbuatan itu sepenuhnya kita tidak dilakukan bisa dalam kapasitas menyalahkan dia hakim sebagai ya. pejabat. Tidak bisa gitu loh. menyalahkan hakim. Nanti upaya kita untuk menuju kesalahan hakim Saya di kira tingkat berbeda, Prof. berikutnya. Ketika kita nanti menilai putusan banding kah atau putusan kasasi kah dengan yang kita bicarakan sekarang. Oke. Kan belum ada putusan bandingnya. Yang kita bicarakan sekarang kan putusan yang sudah diputuskan kan gitu. Yang Dan berlaku- tentu yang berlaku yang sekarang. Semua kita punya Sebelum hak. ada banding ya menyatakan salah. itu keliru atau menyatakan itu benar kan semua kita punya hak. Kan gitu loh. Jadi